Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata ratusan tahun di dunia. Kenapa banjir? Ini jawabannya: kisah nyata, data, dan fakta. Mohon disimak, ini kisah nyata, data, dan fakta. Berarti kejadian yang sebenarnya selama ratusan tahun di dunia ini. Kenapa banjir? Manusia terhadap alam, menata perilaku manusia terhadap alam itu untuk pencegahan non struktural, tapi kalau pengendaliannya secara struktural adalah menata perilaku air akibat alam atau akibat campur tangan manusia, karena air membutuhkan ruang. Nah, itulah tugas kami, memberikan ruang kepada air agar supaya air tidak mencari ruang dengan sendirinya, dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Dan pada akhirnya tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwa pepatah dari masih kecil semua tentu kita tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dan agar supaya kita tidak meninggalkan air mata kepada anak cucu kita, tetapi kita meninggalkan mata air kepada anak cucu kita. Saya kira sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019, Pak Fajar, ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu, Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih, Mbak Rike. Jadi, kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, itu 3 video nanti akan saya perjelas. Ini adalah data hujan yang tadi Pak peneliti dari LIPI menyatakan 100 tahun terakhir hujan itu tetap. Faktanya memang begitu. Jadi Indonesia itu, seluruh Indonesia ini, hujan yang turun itu 2.702 mm per tahun. Ini tetap selama ratusan tahun. Nah, hujan tetap, itu patokannya. Nah, ini juga saya
sampaikan informasi curah hujan di 102 stasiun pemantauan hujan seluruh Indonesia. Setiap titik stasiun dan di 102 stasiun seluruh Indonesia. Nah, ini dia format polanya, tetap tidak ada yang melonjak langsung tinggi, enggak. Ini di atas atau di bawah grafik ini tidak lebih dari 15%. Ini artinya secara judul tadi perubahannya normal yang disampaikan oleh BMKG. Ini bukti. Faktanya, datanya memang hujan itu tetap. Maaf. Nah, seperti itu. Kenapa banjir meningkat? Karena solusinya yang keliru. Saya menggunakan kata salah, padahal sebenarnya juga salah. Tapi dibully di banyak orang oleh akademisi, oleh ilmuwan-ilmuwan. Tapi ya saya katakan keliru saja. Karena yang diselesaikan sekarang ini keliru penanganannya. Termasuk nanti yang ahli banjir itu di Belanda itu juga keliru, karena judulnya tadi saya bilang dunia. Memang secara dunia penanganan banjir seperti itu, sama yang dilakukan di Indonesia adalah di dataran banjir atau flood plain. Nah, ini 85 titik pengamatan, beda data, nah sama. Terus berimpit. Belanda menanganinya sampai debit kala ulang 1000 tahun, bikin tanggulnya. Informasinya seperti itu. Tapi debitnya datang juga itu, debit kala ulang 1000 tahun. Nah, berarti kan salah itu, karena tidak untuk menurunkan debitnya, karena yang ditangani itu di daerah flood plain, dataran banjir selama ini, seluruh dunia seperti itu. Nah, ada 3 data yang saya sampaikan bahwa membuktikan bahwa hujan itu tetap. Ini stasiun Jakarta, ini rata-rata per 10 tahun sama rata-ratanya. Masih data, nah ini 123 tahun lamanya. Seperti ini grafiknya sama terus, tidak ada yang melonjak gitu, nggak ada. Itu membuktikan bahwa hujan itu tetap. Nah, ini juga di 89 tahun ini di stasiun BMKG. Nah, ini rata begini sama. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi saya ulang penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air, Bapak Bob Atur Lombogia. Tapi kalau pengendaliannya secara struktural adalah menata perilaku akibat alam atau akibat campur tangan manusia, karena air membutuhkan ruang. Nah, yang benar ini konsep Bapak Bob ini, Dirjen Sumber Daya Air ini sependapat dengan saya, satu pendapat. Artinya ini secara ilmiah. Nah, itulah tugas kami, memberikan ruang kepada air agar air tidak mencari ruang dengan sendirinya, dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir.
yang ada di floodplain. Nah, ini yang ditangani sekarang itu ini kejadiannya. Nah, ini ruang air hanya 20% di das. Jadi seluruh daratan di bumi itu das. Jadi yang kebuang run off karena kebijakannya sekarang ini membuang 80%. Inilah yang mengakibatkan banjir di floodplain tadi, di dataran banjir. Nah, itu yang ditanggulanginya. Buat tanggul, normalisasi sungai, floodway, dan lain-lain. Pokoknya melebarkan sungai dan semuanya itu tidak menyelesaikan debit banjir, malah artinya mengisolasi. Ya, ini das dieksplorasi sama manusia untuk perumahan, untuk perdagangan, untuk industri dan lain sebagainya. Inilah yang salah. Mengelola turunnya hujan, tidak ada ruang untuk air hujan. Nah, yang benar seperti ini. Jadi tugas kami memberikan ruang kepada air agar tidak mencari ruang dengan sendirinya. Nah, kita beri ruang, infiltrasinya menjadi 80%. Nah, ini sesuai dengan Permen KLHK nomor 61 2014. Das yang tergolong baik adalah koefisien runoff-nya itu di bawah 0,30%. Nah, ini surface runoff-nya menjadi 20%. Nah, inilah yang benar menyelesaikan bencana banjir. Jadi selama ini tuh kita keliru pendekatannya, ya memang dianggap benar karena seluruh dunia begitu. Tapi itu secara ilmiah salah. Nah, maaf Pak. Nah, disinilah letak kekeliruannya. Saya pakai istilah keliru lah. Kalau salah banyak yang ngebully saya di Facebook maupun di YouTube. Jadi ratusan tahun solusinya di lokasi ini. Tadi udah saya bilang genangan-genangan banjir itu di floodplain. Yang diselesaikan ini buat tanggul. Tadi sudah saya cuplik Belanda membuat tanggul dengan atau debit kala ulang 1000 tahun. Bayangin sebesar apa itu debit 1000 tahun. Ya tergantung dasnya ya. Tapi datang juga itu debit 1000 tahun. Nah, paling kalau di Indonesia maksimum ya 25 tahun tanggul itu atau mungkin 15. Nah, itulah yang keliru oleh Bapak Dirjen. Ini ilmiah ya. Jadi hujan itu tetap, yang dibuang 80%, yang menyerap ya banjir. Coba kalau yang diberi ruang di das, karena daratan itu semuanya das, itu 80%. Jadi yang terbuang 15 atau 20%. Ya tidak ada banjir. Genangan-genangannya nggak ada karena sudah diberi ruang. Nah, inilah maaf, solusi banjir yang benar secara ilmiah, secara hukum Allah juga memberi penjelasan mengelola hujan itu harus masuk ke dalam bumi yang bermanfaat bagi manusia. Dan kalau hujan itu langsung hilang selama turun hujan, itu batil. Batil itu salah. Nah, saya menggunakan salah sebetulnya dari petunjuk Allah. Dan aku yakin harus sesuai dengan petunjuk Allah. Karena hujan itu hanya Allah yang menentukan. Tidak ada yang tahu. Dan hujan itu rezeki. Rezeki kok dibuang. Nah, ini secara akal sehatnya begitu. Nah, ini pengendalian banjir di Indonesia yang saya pernah bilang 79 tahun salah, tapi saya dibully. Ini mengenali besarnya debit banjir. Ya tadi, debit kala ulang
mengisolasi daerah genangan banjir. Nah, ini kegiatannya ini triliunan setiap tahun, tapi tidak ada manfaatnya. Tanggul atau turap pancang ini mengisolasi daerah genangan. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir. Ya, ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, sodetan. Nah, ini bukan solusi banjir. Debitnya akan datang berapapun karena tidak diatasi. Yang tadi diberi Allah 2.702 setiap tahun turun, dibuang terus, tidak disimpan sesuai petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Akhirnya ya ini banjir meningkat. Ini bukti, fakta nyata. Meningkat 3.146%. Ini selama 26 tahun terakhir yang ada datanya. Kemudian dari dulu juga sebetulnya juga banyak terjadi, tapi tidak tercatat, tidak terdata, dan tidak terlaporkan, sehingga seolah-olah dulu kecil, padahal sama banyak. Nih Ketua BNPB ini yang menyatakan itu. Nah, kalau tadi ini sama dengan orang yang sama, tapi tahunnya beda ya. Waktu yang pertama itu tahun 2021 dalam webinar, ini disampaikan tahun 2024. Ini dalam rangka untuk ada pertemuan banjir kemarin di mengelola forum Water Forum Dunia. Ini Bapak Bob Arthur Lombogia menyampaikan seperti ini. Nah, ini keseimbangan terganggu. Di DAS itu keseimbangannya terganggu. Nah, terganggunya ini tidak bagus tadi kalau menurut KLHK. Yang terbuang 80, yang masuk ke tanah 20%. Dan mengakibatkan terjadi banjir dan kekeringan. Nah, itu fakta. Ini karena salah urus dalam mengelola turunnya hujan di bumi, tidak mengikuti petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi membuang hujan itu batil, hujan harus diresapkan ke dalam tanah untuk kemanfaatan manusia. Nah, jadi harus ada ruang untuk air. Nah, itu tadi. Bagaimana ruang air? Ya diresapkan. Hujan diresapkan, yang limpas 20%. Soal teknis sudah banyak yang tahu. Itulah yang sebenarnya ratusan tahun seluruh dunia melakukan solusi banjir, pengendalian banjir ada di dalam flood plan atau dataran banjir. Padahal itu keliru. Padahal bencana itu di bumi ini adalah tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Namun hal ini tidak berarti lalu manusia boleh menyalahkan Allah. Manusia tidak boleh mengambing hitamkan Allah, sebab semua perbuatan Allah adalah baik. Sementara aktualisasi terjadinya bencana, faktanya yang dalam konteks teguran atau siksaan lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang kufur. Nah, tadi kan rezeki kok dibuang, itu kufur atau menolak firman Allah terhadap Allah atau menentang sunat Allah. Nah, ini menentang sunat Allah, hukum Allah atau pekerjanya hukum Allah di bumi ini. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka
disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Nah, jelas kesalahan karena mengingkari atau menolak hukum Allah atau menentang Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 yang harusnya diresapkan, tapi kita selama ini 79 tahun Indonesia merdeka, hujan dibuang. Tapi permainya sudah benar, Bapak Dirjen juga sudah benar, mari kita dukung, tinggal akademisi dan masyarakat. Kalau pemerintah sudah ada 5 aturan yang menyalahkan kebijakan selama 79 tahun. Silahkan dicari 5 alat bukti atau 6 alat bukti termasuk hukum Allah yang telah saya sampaikan di video saya. Saya membuat video ini udah 906. Intinya itu, tapi ya alhamdulillah pemerintah sudah sepaham dengan ketentuan Allah, petunjuk Allah. Itu yang saya tuju selama 12 tahun pemerintah sudah benar. Sudah ada program pemulihan DAS, insya Allah di 2030 selesai oleh KLHK. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.